Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Nuramalina dengan NIM 202300500132 dari kelas SI23F, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai hasil ujian tengah semester saya untuk bagian essay pada mata kuliah Business Intelligence yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Hidayat, Eskom Mkom. Adapun untuk studi kasus pada UTS ini, ada sebuah perusahaan retail online yang ingin mengetahui terkait yang pertama yaitu pola penjualan produk selama 1 tahun terakhir, yang kedua segmentasi atau pengelompokan produk berdasarkan tingkat penjualan dan harga, kemudian yang ketiga prediksi produk yang akan memiliki penjualan tinggi di bulan berikutnya. Oleh karena itu, sebagai seorang data analis business intelligence, saya diminta untuk melakukan analisis berbasis data menggunakan Python di Google Colab. Adapun analisis yang akan saya lakukan mencakup yang pertama itu import library, kemudian yang kedua ada proses data loading atau load dataset, kemudian yang ketiga ada eksplorasi data atau exploratory data analysis atau EDA. Kemudian tahap keempat ada pre-processing data, dan yang kelima ada clustering analysis menggunakan algoritma K-means. Kemudian yang keenam prediksi penjualan atau predictive modeling menggunakan linear regression, serta yang terakhir yaitu tahap ketujuh, yaitu penyusunan insight business sebagai kesimpulan akhir. Adapun dataset yang digunakan pada penyelesaian studi kasus ini berjudul dataset penjualan retail Diana CSV seperti ini. Untuk datasetnya berisi 50 dataset. Dan seluruh proses implementasi nantinya akan saya implementasikan menggunakan Google Colab. Baik, kita langsung mulai saja untuk eksekusinya, yaitu sesuai dengan tahap yang diminta. Yang pertama yaitu import library yang berisi 10 poin. Pada tahap awal, di sini saya mengimport seluruh library yang diperlukan agar proses analitik dapat berjalan lancar. Di antaranya, library untuk manipulasi data berbasis table, saya menggunakan codingan import pandas SPD, kemudian library untuk operasi matematis dan numerik, saya menggunakan codingan import NumPy, SNP, kemudian library untuk membuat visualisasi grafik dasar, saya mengimport Matplotlib, titik pplot, SPLT, kemudian library untuk visualisasi tingkat lanjut yang nanti hasilnya lebih estetik daripada Matplotlib, yaitu import Seaborn as SNS. Kemudian untuk tools preprocessing, saya menggunakan pada bagian encoding dan standarisasi, codingannya adalah forms, sklearn, preprocessing, import, label, encoder, and standard scaler. Kemudian algoritma K-means untuk clusteringnya, codingannya adalah from sklearn titik cluster import K-means. Dan untuk model linear regression untuk prediksi penjualan, codingannya adalah from sklearn titik linear underscore model import linear regression. Kemudian untuk memisahkan data menjadi latih dan data uji, yaitu from sklearn titik model underscore selection import train underscore test underscore split. Dan untuk bagian metrik evaluasi model prediksi, saya menggunakan codingan form sklearn metric import R2 underscore score, koma mean absolute error. Dan untuk mengaktifkan mode inline agar grafik matplotlib tampil di output notebook, saya menggunakan codingan %matplotlib inline. Jadi tahapan ini tuh menjadi dasar untuk seluruh proses analitik berikutnya. Oleh karena itu, mari kita jalankan codingan ini apakah berhasil atau tidak.
Prosesnya memang sedikit agak lama, tunggu sebentar. Mari kita ulangi lagi untuk prosesnya. Dan ini hasilnya checklist hijau, yang artinya berhasil. Kemudian untuk step kedua yaitu load dataset dengan nilai sebesar 10 poin. Pada step kedua, saya mengload dataset dan menampilkannya menggunakan head buka kurung tutup kurung, koma info buka kurung tutup kurung, dan describe. Seperti ini. Datasetnya terdiri dari 50 entry dan 6 kolom yang terdiri dari produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan harga. Kemudian kita akan jalankan untuk codingannya berhasil atau tidak. Di sini kita disuruh untuk mengupload file CSV yang kita buat, yaitu dataset penjualan retail Diana CSV. Kita choose file, kita cari, dan ini hasilnya sedang loading terlebih dahulu. Kemudian karena di sini di codingannya saya memerintahkan untuk menampilkan 5 baris pertama dataset untuk cek struktur awal, ini untuk hasilnya. Kemudian menampilkan info dataset seperti tipe data, jumlah, nonul, dan lain-lain. Ini untuk hasilnya. Dan yang ketiga itu saya meminta untuk menampilkan statistik deskriptif untuk kolom numerik seperti penjualan harga. Ini untuk statistik numeriknya. Oleh karena itu, dari hasil codingan ini kita bisa melihat bahwa 5 baris pertama dataset yaitu ada serum brightening, kategorinya skincare, wilayah Surabaya, bulan Januari, penjualannya 283 dan harganya sebesar segini. Kemudian untuk yang kedua yaitu moisturizer aloe vera, kategorinya skincare, wilayahnya Medan, bulan Februari, penjualan sekitar 272 dan harganya adalah sebesar segini. Kemudian untuk produk pada bagian album Taylor Swift Folklore, kategorinya termasuk kepada album music, wilayahnya Medan, bulannya Mei, penjualannya sebanyak 202 dan harganya adalah segini 289.974. Dan untuk produknya yaitu album jazz music, kategorinya album musik, wilayah dan pasar, bulan Februari, penjualan sebesar 471 dan harganya ada di 177.325. Dan untuk produk novel fantasy Harry Potter, kategorinya buku, wilayahnya dari Denpasar, bulannya Juni, penjualannya sebanyak 400 penjualan dan harganya ada di 445.683. Kemudian ini info datasetnya bahwa range indeksnya terdapat 50 entries dari 0 sampai 49 dan data kolomnya sebanyak 6 kolom dan semuanya itu terisi 50. Tidak ada yang kosong. Kemudian dari statistik numerik ini kita bisa melihat bahwa rata-rata penjualannya sekitar 273 unit. Ini nih yang bagian mean. Dan untuk harganya itu di rentang 315,645 sekian. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa standar deviasi harga sangat besar yang menandakan bahwa variasi produk yang luas dari produk murah hingga produk yang premium. Perbedaan skala antara harga dan penjualan ini mengindikasikan perlunya standarisasi sebelum melakukan clustering atau modeling di tahap berikutnya. Seperti itu ya, untuk statistik numeriknya ini dapat dilihat kayak count-nya itu sekitar 50 juta sekian, kemudian harganya segini, meannya 273, bla bla bla, harganya seperti ini. Dan ini untuk mean 20%, 40%, 30% dan untuk max-nya. Ini untuk statistik numeriknya didapatkan dari hasil codingan ini yang sudah dilengkapi dengan komentar di setiap barisnya. Selanjutnya, untuk step ketiga yaitu eksplorasi data. Pada tahap eksplorasi data, saya melakukan
agregasi data berdasarkan produk dan wilayah. Ini untuk codingannya, yang pertama ada menghitung total penjualan produknya, kemudian membuat bar chart total penjualan per produk. Seperti ini codingannya, PLT figure, fixed size 12,5, SNS bar plot, hingga PLT show. Kemudian di sini saya juga menggunakan codingan untuk menghitung total penjualan berdasarkan wilayah yang nantinya akan digunakan di Insight. Dan yang terakhir, untuk bagian tahap ketiga ini adalah menampilkan 5 produk terlaris berdasarkan penjualan per baris data. Seperti ini untuk codingannya bisa dilihat dengan jelas. Oleh karena itu, mari kita jalankan codingannya apakah ini checklist hijau atau tidak. Dan hasilnya hijau. Ini untuk grafik bar chartnya dapat dilihat bahwa total penjualan per produk ini sumbu Y-nya adalah total penjualan dan sumbu X-nya adalah produknya. Dari 0 sampai tentang 600. Untuk yang paling banyak penjualan produknya dapat dilihat di bar chart ini adalah ballpoint pink 12 yang isinya 12 PCS. Ini paling tinggi, kemudian ada disusul dengan earphone wired basic white. Kemudian ada boneka plushie Snoopy, notebook Twilight Edition, vas bunga vintage, kaos polos hitam, dan lain sebagainya. Hingga yang paling terkecil penjualannya yaitu bantal leher travel. Adapun ini untuk yang dari total penjualan berdasarkan wilayah ini didapatkan bahwa Bandung itu sebanyak 1.982 total penjualannya, untuk di wilayah Denpasar itu sebanyak 3.852, untuk di Jakarta itu 3.324, dan untuk di Medan itu sebanyak 1.471, dan untuk di Surabaya itu sebanyak 2.982. Kemudian untuk top 5, top 5 produk berdasarkan penjualannya, di sini terdapat produk yang paling laris adalah ballpoint pink 12 PCS dengan total penjualan yaitu 573. Dan ini nih, ini untuk yang paling laris. Kemudian yang kedua disusul oleh boneka plushie Snoopy dengan kategori mainan wilayah Surabaya bulan Juni. Penjualannya sebanyak 536, harganya adalah 416905. Kemudian untuk yang ketiga ada earphone wired basic white di kategori elektronik wilayah Surabaya. Bulan April penjualannya sebanyak 536, harganya segini. Dan untuk produk yang keempat, yang paling terlarisnya yaitu notebook Twilight Edition. Dia ada di kategori ATK wilayah Surabaya bulan Februari dan penjualannya sebanyak 526. Kemudian harganya adalah 142.755. Dan untuk yang produk kelima terlarisnya adalah vas bunga vintage kategori dekorasi wilayah Bandung di bulan April penjualannya sebanyak 503 dan harganya adalah 509.548. Oleh karena itu, dari ini hasil codingan ini dapat dilihat bahwa produk yang paling laris adalah ballpoint pink 12 PCS dengan total penjualan sebanyak 573 unit. Kemudian, adapun wilayah dengan penjualan tertinggi adalah Denpasar dengan total 3.892 unit yang disusul oleh Surabaya dan Jakarta. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa terdapat 5 transaksi yang memiliki nilai penjualan tertinggi untuk melihat kontribusi terbesar dalam data yang digunakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tahap eksplorasi data ini membantu untuk memahami pola permintaan baik dari sisi produk maupun dari lokasi penjualan. Untuk tahap 3 selesai, mari kita lanjut ke tahap yang keempat. Adapun tahap keempat yaitu pre-processing data sebanyak 10 poin nilainya. Di sini saya berfokus pada pre-processing data agar data dapat digunakan oleh model. Tahap yang dilakukan adalah
mengonversi tipe data menjadi numerik agar operasi matematis dapat berjalan. Kemudian yang kedua adalah drop using values menggunakan fungsi dropna, buka kurung tutup kurung. Kemudian yang ketiga ada label encoding pada kolom wilayah yang menghasilkan wilayah underscore ENC. Kemudian yang keempat ada standarisasi variabel harga dan penjual untuk menyesuaikan skala fitur. Yang pertama itu satu scalar untuk clustering, harga cluster, harga underscore scaled underscore C, dan penjualan underscore scaled underscore underscore C. Adapun satu scalar lain khusus untuk regresi yaitu harga underscore scaled. Perbedaan scalar di sini dilakukan dengan tujuan agar setiap proses dapat berjalan dengan skala fitur yang tepat. Ini untuk codingannya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yang pertama itu menyalin dataset mentah agar tidak merusak data asli dengan menggunakan codingan ini di df sama dengan df underscore row titik copy buka kurung tutup kurung, kemudian mengubah kolom penjualan dan harga ke tipe numerik. Seperti ini codingannya. Dan yang ketiga, yaitu menghapus baris yang memiliki missing values penting. Seperti ini codingannya menggunakan dropna, buka kurung, tutup kurung tadi. Kemudian yang pertama, kita melakukan label encoding, yaitu membuat objek encoder untuk kolom kategorikal wilayah. Seperti ini codingannya. Kemudian untuk mengubah teks wilayah menjadi angka, misalnya Jakarta 0, Bandung 1, dan seterusnya. Seperti ini untuk codingannya. Kemudian yang kedua kita melakukan standarisasi data. Standard scalar untuk clustering agar skala harga dan penjualan setara. Kemudian scalar cluster ini seperti ini. Dan bagian standarisasi data tahap terakhirnya adalah standard scalar untuk regresi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan yaitu harga underscore scaled. Kemudian kita coba jalankan kode ini. Apakah berhasil? Dan ini adalah data setelah diprocessing. Bisa dilihat kan, ini jadi bertambah kolomnya. Jadi ada wilayah encoder. Jadi tadi tuh si kayak Surabaya, Medan, Denpasar, Denpasar itu diganti jadi ke bentuk angka atau numerik. Ini berarti Surabaya itu jadi 4, Medan itu 3, dan pasar itu 1. Kemudian yang tadi juga harganya diubah jadi seperti ini, asalnya 11045 jadi minus 1.968774. Kemudian ini juga penjualan scaled C-nya, yang asalnya kan ini 283 ya. Ini diubah nih. Jadi seperti ini. Setelah diprocessing tuh kayak gini. Ini diambil dari sini, kalau ini diambil dari sini, ini diambil dari sini, dan harga diambil dari sini. Oke, mari kita lanjut ke step kelima, yaitu clustering analysis dengan poin 20. Nih, untuk codingannya, yang pertama adalah mengambil fitur clustering yang sudah distandarisasi, yaitu codingannya seperti ini, X underscore cluster sama dengan df buka kurung yang seperti ini. Harga scale C, penjualan scale C. Kemudian menginisiasi model K-means dengan 3 cluster, seperti ini codingannya, melatih model dan menghasilkan label cluster untuk setiap produk. Seperti ini codingannya. Kemudian pada bagian visualisasi scatter clustering, kita menggunakan codingan yang dimulai dari PLT titik figure sampai PLT titik show. Kemudian untuk profil cluster atau rata-ratanya, kita menggunakan codingan seperti ini, dari cluster underscore profile hingga sampai sini, display, buka kurung, cluster underscore profile, tutup kurung.
Dan di sini saya menggunakan algoritma K-means dengan jumlah klasternya adalah 3. Bisa dilihat ya. Ini fitur yang digunakan. Di sini saya menggunakan harga underscore scaled underscore C dan penjualan underscore scaled underscore C. Maka hasil clusteringnya menghasilkan 3 kelompok produk. Sebelum masuk ke situ, di sini saya akan menjalankan terlebih dahulu untuk kode codingannya. Dan ini untuk hasilnya. Ini adalah visualisasi scatter clusteringnya seperti ini. Yang warna hijau ini adalah cluster 0. Untuk bagian warna oranye ini adalah cluster 1. Dan untuk warna biru keunguan ini adalah cluster 2. Di sini bagian profil clusternya menghasilkan 3 kelompok produk, yaitu cluster 0-nya adalah premium, yaitu harganya tinggi, tapi penjualannya rendah. Kemudian ada cluster 1, yaitu dikategorikan sebagai high volume, yaitu penjualannya tinggi, tetapi harganya menengah atau rata-rata. Kemudian yang kedua, bukan kedua, cluster 2, yaitu disebut sebagai low performer, artinya udah mah harga penjualannya rendah, harganya rendah, penjualannya juga rendah. Seperti itu. Dan visualisasi scatter plot ini memperlihatkan pemisahan cluster yang cukup jelas. Dan untuk profil cluster ini dapat dilihat ya, seperti yang tadi saya bilang. Untuk cluster 0, premium, harga tinggi penjualan rendah, harganya bisa dilihat ini besar, tetapi penjualannya rendah. Jumlah produknya adalah 13. Kemudian untuk cluster 1, penjualan atau high volume, penjualannya tinggi, harganya juga lumayan menengah. Jumlah produknya sebanyak 21. Kemudian untuk cluster 2 disebut sebagai low performer, harganya rendah karena dapat dilihat ya, ini angkanya itu emang rendah dibandingkan dengan cluster 0 dan cluster 1. Kemudian penjualannya juga rendah, hanya sebanyak 156,38 dengan dengan jumlah produk yang ada di cluster 2 ini tuh sebanyak 16. Kita langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu interpretasi interpretasi cluster secara otomatis dari bagian sini. Ini memang tidak ada di perintah Google Colab, jadi saya menambahkan. Yaitu untuk codingannya yang pertama, saya menentukan cluster dengan penjualan tertingginya yaitu high volume. Kemudian yang kedua menentukan cluster dengan harga tertinggi yaitu premium. Dan yang ketiga menentukan cluster dengan penjualan terendah yaitu low performer. Nah, hasil untuk bagian codingannya bisa dilihat seperti ini untuk lebih jelasnya. Dan nantinya akan menampilkan interpretasi secara otomatis. Dan di sini juga akan ditampilkan daftar produk per cluster. Oleh karena itu, mari kita jalankan saja kodenya. Dan ini berhasil. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa interpretasi cluster menunjukkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, cluster satu atau high volume, penjualannya rata-rata tertinggi. Contohnya, yang masuk ke high volume nih. Tadi kan, seperti sudah dibilang ya, Ballpoint, Pink 12 PCS itu paling tinggi. Dan ada pun juga novel fantasi, sehingga strategi yang bagus untuk cluster satu, yaitu fokus pada promosi dan distribusi. Kemudian untuk cluster premium, yaitu cluster 0, contoh produknya, yang memiliki harga rata-rata tertinggi dan contoh produknya seperti album Taylor Swift yang Midnights, maka strategi yang bisa diterapkan untuk cluster 0 ini adalah tingkatkan branding, bukan diskon. Kemudian untuk yang cluster 2 yang memiliki penjualan terendah atau disebut sebagai low performer,
Contoh produknya seperti keripik pedas dan voucher dia 50.000. Strategi yang harus digunakan dalam klaster 2 ini yaitu membuat bundling produk, diskon atau evaluasi untuk discontinue di perusahaan retail ini. Adapun daftar produk setiap klasternya, klaster 2 ini terdapat serum brightening, album Taylor Swift Folklore, buku motivasi harian, dan sebagainya. Kemudian di bagian klaster 0 ini terdapat moisturizer aloe vera, jaket hoodie unisex, hingga tas ransel waterproof. Kemudian di klaster ke-1 ini ada album jazz klasik hingga rak buku minimalis. Totalnya 50 data dibagi ke dalam klaster-klaster berikutnya yang terdiri dari klaster 1, 0, dan 2. Baik, adapun interpretasi dari bagian ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menemukan strategi harga, promosi, dan stok seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap ketujuh, prediksi penjualan menggunakan linear regression dan memiliki total poin sebanyak 20 poin. Oke, di sini untuk codingannya dimulai dengan fitur menggunakan fitur prediktor seperti harga scale dan wilayah encoded. Kemudian targetnya itu penjualan. Kemudian langkahnya adalah untuk membagi data menjadi training 70% dan testing 30%. Kemudian ada inisialisasi model regresi linear, kemudian melatih model, melakukan prediksi pada data tes, menghitung evaluasi model dengan codingan seperti ini, kemudian menghitung, ini langsung ke grafik actual versus prediksi. Oke, dari codingan ini membantu saya untuk membangun model linear regression untuk memprediksi penjualan berdasarkan harga scale seperti yang tadi sudah dijelaskan dan wilayah encoded. Kemudian data dibagi menjadi 70% untuk training dan 30% untuk testing. Dari codingan ini dapat dihasilkan seperti ini. Kita run dulu dan hasilnya berhasil hijau. Nah, dari evaluasi model regresi ini didapatkan bahwa R kuadrat skornya adalah negatif 0,11761324339324 atau bisa kita bulatkan menjadi min 0,12. Yang artinya model gagal untuk menjelaskan variabilitas data. Kemudian untuk bagian MAE yaitu dapatkan nilai 133,887.444.059.28.008 atau bisa kita bulatkan menjadi 133 unit, yang artinya bahwa rata-rata kesalahan prediksi cukup besar, sehingga dapat dilihat nih di grafik actual versus predicted penjualannya memperlihatkan titik-titik penyebaran yang jauh dari garis ideal. Ini kan garis idealnya. Ini grafik actual versus prediksi. Dan ini sama-sama titik-titiknya tuh menjauh dari si garis idealnya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga, wilayah, dan penjualan bersifat non-linear. Sehingga model regresi linear yang digunakan pada ini kurang tepat. Kemudian untuk selanjutnya, saya juga menambahkan codingan untuk prediksi penjualan bulan berikutnya. Dengan tahapan codingan seperti ini, yang pertama ada mapping bulan ke angka dulu, kemudian menghitung total penjualan per bulan, visualisasi tren bulanan, prediksi menggunakan linear regression, dan selesai. Dan ini
digunakan untuk menghitung total penjualan bulanan menggunakan mapping nama dari bulan ke angka. Kemudian nanti hasilnya seperti ini. Kita jalankan terlebih dahulu dan berhasil. Ini untuk grafiknya, hasil visualisasinya menunjukkan pola yang fluktuatif. Dapat dilihat ya, bahwa dari bulan pertama, bulan kedua, tiba-tiba cok, bulan ketiganya, dan tiba-tiba terdapat kenaikan tajam pada bulan keempat, tiba-tiba melesat pesat, ceng di sini. Kemudian setelah itu mengalami penurunan kembali pada bulan kelima dan keenam. Oleh karena itu, dengan menggunakan regresi sederhana, dapat diperoleh bahwa prediksi untuk bulan ketujuh adalah sebesar 2063 unit. Namun, karena dapat dilihat nih, si grafik pola visualisasinya tuh nggak stabil, maka model linear kurang tepat digunakan pada studi kasus ini. Adapun, saya menyarankan model yang tepat adalah model berbasis time series seperti ARIMA, Holt Winters, atau Prophet yang saya rekomendasikan dalam mengerjakan studi kasus ini. Baik, di sini kita langsung masuk ke tahap 9, yaitu insight thesis sebanyak 15 poin perolehannya. Oleh karena itu, berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya, mulai dari step 1 sampai step ke-8, pada bagian insight business dapat diketahui bahwa kita jalankan dulu untuk codingannya. Nah, produk yang paling laris adalah ballpoint pink 12 PCS yang berdasarkan total penjualan tertinggi selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, wilayah dengan penjualan tertinggi adalah Denpasar, sehingga sangat potensial untuk kampanye pemasaran lanjutan bagi toko perusahaan retail tersebut. Kemudian yang ketiga, model prediksi linear regression menghasilkan nilai R kuadrat sama dengan negatif 0,1176 sebagainya yang dibulatkan menjadi negatif 0,12, yang berarti model dapat menjelaskan sekitar minus 11,76% atau minus 12% variasi penjualan, yang artinya si R kuadrat negatif ini menunjukkan kegagalan model. Kemudian yang keempat, saran strategi bisnis untuk perusahaan retail ini adalah yang pertama, meningkatkan stok dan promosi untuk produk dalam cluster satu, yaitu high volume. Kemudian yang kedua, lakukan bundling atau diskon untuk produk di cluster 2 pada bagian low performer, atau pertimbangkan penghapusan produk dengan margin yang rendah. Kemudian yang ketiga, memfokuskan distribusi dan kampanye pada wilayah dan pasar dan sinkronkan dengan puncak penjualan di bulan keempat yang tadi saya tunjukkan di tahap ke ini. Tahap ke-8 ini. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas model prediksi dengan menambahkan variabel musiman kategori produk menggunakan OHE rating atau traffic penjualan karena model saat ini gagal. Yaitu dapat dilihat di R kuadrat negatifnya. Kemudian untuk mengatasi yang R kuadrat negatif itu, gunakan model prediksi yang lebih canggih. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu dengan menggunakan ARIMA, Holt Winters, atau Prophet. Selain itu, insight ini juga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan operasional dan strategi bisnis. Demikian pemaparan analisis yang telah saya lakukan, seluruh proses yang telah disusun sesuai instruksi UTS yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Hidayat, Eskom Mkom, telah saya implementasikan secara sistematis melalui Google Colab. Untuk file Google Colab, file dataset, dan file PDF codingannya akan saya lampirkan ke dalam Google Drive, dan linknya akan saya berikan ke dalam Google Form yang Bapak berikan.
Baik, terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau di codingannya. Saya memohon maaf lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.